Selamat ulang tahun GKI Pakuwon yang ke-38. Pada kesempatan ini saya akan men-sharingkan mengenai visi dan misi GKI Pakuwon untuk 2023 sampai dengan 2026. Namun sebelumnya kita akan melihat sekilas siapakah GKI Pakuwon itu. Inilah gambaran tentang GKI Pakuwon. Ini adalah jumlah jemaat kita, baik tercatat maupun yang aktif. Dan ini adalah grafik pertumbuhan jemaat kita. Berikut adalah komposisi jemaat kita, baik baptis anak, dewasa, dan sidi. Dan ini adalah komposisi pendidikan anggota jemaat kita. Anggota jemaat menurut pekerjaannya. Anggota jemaat menurut kelompok etnis. GKI Pakuwon terletak di DKI Jakarta, Grogol, Petamburan, Jelambar Baru. Dan ini adalah 3 kecamatan yang diliputinya. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja adalah suatu organisasi dan juga sekaligus suatu organisme. Organisme itu adalah sesuatu yang hidup dan bertumbuh. Dan gereja itu harus berubah. Kalau gereja tidak mau mengalami perubahan, maka dia akan mati. Nah, Bapak Ibu saya yang terkasih, seorang bernama Diana Bluterbass mengatakan bahwa gereja itu mengarungi sebuah lautan kasih. Dan di dalam lautan kasih itulah gereja mengalami seperti seakan-akan bayi yang lahir dari rahim. Oleh karena itu, gereja berlaku sebagai home. Nilai kekristenan yang sangat penting diwujud nyatakan bagi sebuah gereja yang menjadi home ini adalah hospitalitas atau keramah tamahan, di mana satu dengan yang lain kita saling terhubung secara relasional, di mana kita saling terbuka, saling menerima, ya. Dan kita boleh bertumbuh secara otentik, secara genuine, dan kita boleh saling percaya. Tulisan ini saya kutip dari buku Ecclesia in Transitu, Gereja di Tengah Perubahan Zaman. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara, kita bisa melihat bahwa rahim di sini merupakan satu simbol proses melahirkan gereja persahabatan, di mana proses sebuah kelahiran itu pasti tidak mudah. Pasti penuh dengan perjuangan, sekaligus penuh dengan usaha untuk membangun, untuk mengusahakan, memelihara. Dan hal ini hanya mungkin terjadi karena kasih dari setiap orang yang ada di dalam gereja itu. Dan melalui rahim gereja, Allah mau menghadirkan persahabatan bagi semua makhluk di dunia ini. GKI Pakuwon, Bapak Ibu saudara, bukan saja hanya menjalankan organisasinya secara soliter, namun terlebih dari itu ada satu panggilan untuk mengorganisme, menubuh, menjadi tubuh Kristus. GKI Pakuwon turut bekerja di dalam pemulihan di tengah perubahan situasi dan kondisi pasca pandemi ini. Oleh karena itu, maka misi Allah itu terintegrasi dengan sejarah manusia dan perjalanan dunia ini. Dan misi gereja itu tidak pernah terpisahkan dengan panggilan untuk terlibat dalam transformasi perubahan dunia yang diciptakan oleh Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu saudara, GKI Pakuwon bukan hanya membangun kembali gedung gereja ini secara fisik, namun seluruh anggota jemaat dan simpatisannya pun boleh kembali memiliki kesempatan mengarungi kasih Bapa dengan dilahirkan kembali dari rahim, dengan bertumbuh menjadi gereja yang homey,
Gereja yang mana masing-masing orangnya itu saling terhubung, saling terbuka, menerima satu dengan yang lain secara otentik, secara genuine, dan saling percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, visi dan misi GKI Pakuwon adalah menjadi tubuh Kristus yang memulihkan di tengah perubahan dengan langkah-langkah misi, yaitu mewujudkan multus ecclesia. Yaitu tahun pertama ini kita akan membahas Ecclesia Domestika. Di dalam Ecclesia Domestika, Ecclesia gereja domestika rumah tangga atau keluarga, di mana rumah tangga atau keluarga adalah gereja. Kita akan melihat ada prinsip Alkitab di dalam Ecclesia Domestika ini, yaitu pada gereja mula-mula, rumah tangga Kristen ini adalah sebagai gereja rumah. Sehingga pertemuan keluarga adalah pusat persekutuan Kristen di mana di dalamnya terjadi begitu banyak peristiwa cinta kasih dan saling mendoakan. Dan di situ juga terdapat banyak petunjuk-petunjuk dan nasihat religius. Hal ini didukung oleh beberapa bagian firman Tuhan, misalnya seperti Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47, yaitu mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Roma 16 ayat 5. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Prinsip teologis dari Ecclesia Domestika yaitu bahwa Tuhan itu dialami, Tuhan itu dihayati di dalam keseharian anggota keluarga, baik itu bapak, ibu, atau suami, istri, dan juga anak-anak di tengah rumah tangga. Oleh karena itu kita akan melihat 2 Timotius 1 ayat 5 mengatakan demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Yang mengatakan bahwa iman itu adalah sesuatu yang diwariskan. Sehingga dengan demikian iman itu harus dihidupi. Iman harus dirasakan, dan keluarga punya tanggung jawab untuk meneruskan dan mempraktekkan, mempertahankan iman ini. Kita dapat mendasarkan Ecclesia Domestika ini pada terang 2 Timotius 1 ayat 5. Sama seperti sebuah gereja yang mempunyai tanggung jawab sebagai sebuah komunitas iman di mana iman dipraktekkan dan diteruskan, maka keluarga pun juga punya tanggung jawab untuk meneruskan dan mempraktekkan dan mempertahankan iman. Keluarga adalah gereja dalam hal tanggung jawab menghidupkan iman, menjadikan iman sebagai sebuah pengalaman yang dirasakan oleh setiap anggota keluarganya. Saya mengutip apa yang dituliskan oleh Pendeta Cordelia Gunawan, bahwa pemahaman Ecclesia Domestika bukan sebuah pengertian gereja dalam kaitan dalam organisasi administrasi, tetapi lebih pada pengertian gereja sebagai sebuah hakikat, gereja sebagai tempat di mana orang bertumbuh dalam iman percaya, dan tempat di mana misi Allah itu dilakukan. Dan apa nilai-nilai gerejawi di dalam keluarga yang perlu diteruskan, yaitu bersekutu, melayani, dan bersaksi. Bersekutu, keluarga Kristen ini pada dasarnya merupakan persekutuan pribadi-pribadi. Dan karena keluarga itu sejatinya adalah sekolah hidup bersama yang utama, sehingga persekutuan harus dihidupi dan dihidupkan di tengah-tengah keluarga. Pelayanan, komunitas keluarga hanya dapat dilindungi dan dikembangkan dengan semangat saling melayani dan berkorban, ya, baik antar anggota keluarga maupun keluarga dengan masyarakatnya. Kesaksian, tugas pokok keluarga Kristen adalah dipanggil untuk membangun kerajaan Allah di dunia dengan ikut serta dalam hidup dan misi gereja. Banyak pergumulan gereja yang diawali dari pergumulan keluarga. Banyak keluarga yang bergumul dalam pergumulan-pergumulan khusus dan membutuhkan gereja. Bapak Ibu Saudara, banyak persoalan besar yang saat ini dihadapi gereja, yang sebetulnya akarnya adalah dari pergumulan-pergumulan domestik
di dalam kehidupan keluarga. Pergumulan besar yang dihadapi oleh gereja sekarang ini banyak yang berasal dan berakar dari pergumulan-pergumulan domestik yang terjadi di dalam kehidupan keluarga, yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, yang belum teratasi, yang belum terselesaikan dengan baik, yang kemudian terpenetrasi di dalam kehidupan, terpenetrasi di dalam lingkungan, di dalam iklim atmosfer bergereja. Oleh karena masih ada persoalan-persoalan domestik yang belum diselesaikan oleh dan antar anggota keluarga itu sendiri. Sehingga gereja tumbuh menjadi gereja yang kehilangan keramah tamahannya. Gereja menjadi gereja yang kehilangan kepekaan dan juga kepeduliannya. Bahkan gereja menjadi lingkungan yang anak-anak muda suka katakan lingkungan yang toksik, alih-alih kondusif. Gereja menjadi gereja yang disfungsional, yang tidak dan gagal melakukan perannya. Dan oleh karena ada begitu banyak disfungsional family, bahkan gereja terperosok kadang-kadang menjadi pelaku abusif, menjadi pelaku kekerasan itu sendiri. Gereja menjadi tempat pelampiasan, gereja menjadi tempat pelarian dari segala yang tidak terselesaikan di lingkungan domestik keluarga itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang menjadi kesadaran kita untuk bereklesia domestika adalah bahwa keluarga-keluarga kita adalah saka-saka, tiang-tiang penyangga kehidupan bergereja kita. Keluarga adalah gereja-gereja kecil dimanapun mereka berada dan ditempatkan. Maka gereja harus berubah, gereja harus bertumbuh. Kita masing-masing sebagai anggota keluarga harus berubah untuk menjalankan peran dan fungsi kita di tengah-tengah keluarga dengan baik, sehingga seluruh anggota keluarga kita dapat enjoying God. Nah, sebuah keluarga yang masing-masing anggotanya mampu enjoying God, seorang anak yang dapat mengatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu sayang saya, adalah orang-orang yang akan mampu melakukan perannya, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Seperti apa yang disampaikan dalam amanat agung Matius 28. Orang-orang yang mampu enjoying God, mengalami Tuhan, menghayati imannya di tengah keluarga, merasakan my family is my home, my church is my second home, adalah orang-orang yang akan mampu sampai ke ujung bumi untuk memberitakan Injil dan firman Tuhan. Bagaimana kalau gereja itu gagal menjadi second home? Gereja akan ditinggalkan oleh anak-anak muda kita. Karena anak-anak muda kita, mereka tidak suka ya gereja yang overprotective. Iman yang diajarkan gereja dangkal, iman yang anti ilmu pengetahuan, peraturan gereja yang represif, gereja menjadi komunitas yang eksklusif, gereja yang menempatkan diri sebagai komunitas yang sempurna. Ini adalah tantangan besar kekristenan terkait generasi muda kita yang diungkapkan oleh David Kinnaman, CEO dari Barna Group, bahwa lebih banyak separuh anak muda meninggalkan gereja. Oleh karena itu, bagaimana kita pun menggunakan segala sesuatu yang dekat dengan diri anak-anak muda kita, teknologi digital, media sosial, untuk menyampaikan firman Tuhan yang lebih berdampak dan membuat generasi muda kita mengenal Kristus dengan lebih baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, yang diperlukan satu hal, perubahan, bahkan perubahan besar, dan ini akan merubah segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan bergereja kita. Maka pertanyaan di akhir visi misi yang bersama-sama kita dengarkan adalah, di dunia ini tidak ada yang abadi, Bapak Saudara, kecuali perubahan itu sendiri. Apakah kita bersedia berubah? Apakah kita bersedia dilahirkan kembali? Gedung kita sudah dibangun kembali dengan demikian baik. Namun kembali, apakah diri kita pun bersedia untuk dilahirkan kembali? Tuhan Yesus memberkati.
Kalau kenangan terindah di GKI Pakuwon ini, saya senangnya itu apa? Kekeluargaan dari jemaat di sini, ini yang saya senang. Karena dari dulu itu kita tuh kalau ngomong-ngomong tuh kayak keluarga gitu. Jadi nggak kayak orang-orang, aduh kamu gini kamu gitu, enggak. Tapi kayak keluarga aja gitu. Ya, saya mengikuti perjalanan GKI Pakuwon dari artinya gerejanya masih satu rumah, ya kan, kemudian kita bangun dan sampai saat ini saya melihat pertumbuhan yang cukup bagus ya, dan juga cukup nyaman lah sekarang kita bisa beribadah dengan baik. Kenangan terindahnya itu waktu saya bisa ikut ambil bagian dalam pendewasaan. Di situ senang ya, karena bisa ikut melayani gitu, dan juga ikut melayani dari komisi remaja, terus komisi anak sampai sekarang. Kenangan terindah dunia banyak, cuma yang saya ingat yaitu waktu ngikutin acara retret di Bandung. Saya bisa bareng bersama almarhum ikut di Bandung dan senang ikutin acaranya di sana. Hidup saya mulai tertib ya. Salah satu yang kelihatannya saya udah nggak ngerokok lagi nih. Buat saya mengikut Tuhan itu pasti selalu ada proses untuk selalu berubah, dan never ending until He calls me back. Perubahannya banyak sekali. Ya, jadi akhirnya dibuang sama sekali dan itu minum. Karena percaya pada Tuhan. GKI Pakuwon ini sungguh sangat luar biasa, merubah kehidupan saya, khususnya sebagai pendeta. Karena GKI Pakuwon ini ternyata dianugerahi Tuhan oleh banyak kekayaan, ya, khususnya saya melihat ada begitu banyak keragaman gitu ya, kepelbagaian di GKI Pakuwon yang kemudian membentuk saya untuk belajar sebuah cara kepemimpinan yang baru gitu di tengah jemaat. Harapan saya bukan hanya gedung gerejanya aja yang sekarang mulai dikenal di luar, tapi yang lebih penting isinya atau orang-orangnya juga bisa dikenal di luar juga. Pengennya sih supaya jemaatnya banyak yang lebih banyak diselamatkan karena Tuhan Yesus yang begitu baik. Harapan saya semoga GKI Pakuwon, kalau gedungnya memang udah bagus, sekarang kualitas kerohaniannya kita jemaat terus dan juga pelayannya supaya kita semakin bertumbuh, bukan hanya bertumbuh di dalam tapi juga kita bisa melayani keluar. Kalau harapan saya, semoga GKI Pakuwon ini bisa lebih diperkuat dan juga mungkin bisa meluas gitu. Siapapun pemimpinnya itu, kalau kita mau dan kita bergandeng tangan, pasti Tuhan kasih. Ya, kita secara fisik sudah diberkati. Sekarang kita berharap bahwa ada kekompakan ya antara majelis, pengerja dan juga jemaat. Harapan saya supaya jemaat juga dilibatkan lah di dalam pelayanan, khususnya untuk pelayan-pelayan keluar ya. Jadi kita bukan fokus ke dalam saja. Harapannya ya untuk pembinaan, kiranya jemaat Pakuwon semakin imannya semakin bertambah, masih kuat, dan untuk kebersamaannya juga antara majelis jemaat dan badan pelayanan itu semakin erat dan tetap harmonis gitu. Harapan saya GKI Pakuwon ini bisa semakin nggak pernah jadi jemaat yang stop untuk bertumbuh terus, punya kesehatian di antara semuanya, bergandengan tangan untuk membangun lebih besar lagi dan tidak mudah terpecah belah. Untuk GKI Pakuwon, harapan saya bisa menjadi
gereja yang inklusif, gereja yang terbuka, gereja yang hadir bagi semua orang, dan khususnya bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan dari diri kita. Selamat ulang tahun untuk GKI Pakuan yang ke-38. GKI Pakuan semakin dewasa dan selalu kompak. Yang terbaik ya, umur saya segini, sekarang udah berusia lanjut, tetapi masih bisa mengikuti ulang tahun yang ke-38. Mudah-mudahan semua ini berjalan dengan baik dan perkembangannya Pakuan lebih baik lagi. Selamat ulang tahun sama GKI Pakuan. Bukan hanya gedungnya, tapi jemaatnya ya. Kita semua selamat ulang tahun buat jemaat GKI Pakuan. Semoga kita semakin dewasa, bisa melayani, kompak ya, sesuai dengan alamatnya. Kita kompak dan kita boleh menjadi berkat bukan hanya di dalam tapi juga di luar gereja kita. Buat GKI Pakuan sih selamat ulang tahun. Semoga seluruh jemaat di sini juga sehat semua dan saling membantu dalam berbakti kepada Tuhan. Semoga juga gereja di Pakuan ini akan bisa lebih luas lagi dan bisa mencakup saudara-saudara kita yang belum ke gereja untuk menjadi anak-anak Tuhan. Ya, saya ucapkan kepada seluruh jemaat, majelis dan pengerja selamat ulang tahun GKI Pakuan. Semoga pelayanannya semakin diberkati. Selamat ulang tahun GKI Pakuan yang ke-38. Kiranya di usianya yang ke-38 GKI Pakuan semakin bertambah dan menjadi berkat bagi jemaat dan lingkungan warga sekitarnya. Tuhan memberkati. Happy birthday GKI Pakuan, my second home. Semoga GKI Pakuan dapat terus bertumbuh besar dan besar. I love you more and more. Selamat ulang tahun GKI Pakuan, tetap kompak dan jadi berkat. Terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati.